Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, al-amilin, al-muflisin, dan wabil khusus para sesepuh kita yang kita tuakan, yang kita muliakan, Ibu Amin sekeluarga, Bunia sekeluarga, dan keluarga besar dan takwa, serta Tamir Masjid Darut Taqwa, juga Pak Qasim sekeluarga, Nimas sekeluarga, dan seluruh jamaah yang memberikan support, penyemangat, dan sumbangsih berupa apapun, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semuanya, para jamaah yang istiqomah dengan jamaah kita, dengan kajian kita, dengan zikir-zikir kita. Allah senantiasa mudah-mudahan mengabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan segala kesulitan kita, dilapangkan rezeki kita, tentram bahagia sekeluarga, dan baik-baik putra-putri kita, keturunan kita. Insya Allah kita semuanya bahagia dunia sampai mudah-mudahan bersama-sama ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf ayat 100. Wa rafa'a abawayhi al-'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ورفع dan Nabi Yusuf mengangkat derajat, memuliakan, ya. Artinya dia menundukkan tawadhu abawaihi kepada kedua orang tuanya, alal arsy di atas singgasana kerajaan Mesir, alias orang tuanya diajak hidup bersama Nabi Yusuf. Ini menggambarkan bahwa seorang anak yang sudah sukses akan membawa orang tuanya diajak untuk berbahagia, ya, dalam kehidupan keluarganya sebagai bentuk penghormatan serta tawadhu kepada kedua orang tuanya. Wa kharru lahu sujada, lalu kemudian saudara-saudaranya, ya, tunduk, bersungkur, sujud, alias sangat hormat, ya, lahu kepada Nabi Yusuf. Jadi 11 saudaranya ini pada akhirnya, ya, tunduk, patuh, menghormat, ya, kepada Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, waqala, dia mengatakan, ya abadi hadza, wahai ayah, inilah ta'wilu ru'yaya, takwil penafsiran mimpi saya min qablu, sebelumnya. Ini ternyata dulu yang mimpi saya itu takwilnya seperti ini, wahai ayah. Qad ja'alaha rabbi haqqan, Allah telah memberikan mimpi ini menjadi sebuah kenyataan. Jadi kita ya sering matur-matur nggih, ya mudah-mudahan mimpi saya menjadi kenyataan. Dan ini terjadi pada Nabi Yusuf. Jadi tidak menutup kemungkinan mimpi-mimpi kula panjenengan akan menjadi mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan. Walaupun juga tidak jarang mimpi yang hanya kembangi turu, misalnya kayak gitu, ya. Tapi terlepas dari itu, maka ada adab-adab ketika panjenengan bermimpi, ya. Jadi kalau bermimpi, mimpinya menurut panjenengan kok baik, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, jadikanlah mimpi ini menjadi kenyataan, ya. Tapi sebaliknya, ketika mimpi itu buruk menurut kita, apalagi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mimpi itu mohon kepada Allah
berlindung dari keburukan-keburukan dari mimpi ini sambil meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Tapi meludahnya ojo tenanan, ya. Jangan sampai mengeluarkan air liurnya, tapi seakan-akan kita meludah sambil menoleh ke kiri. Jadi setelah bangun tidur itu menoleh ke kiri sambil itu, ya. Itu jamaah sekalian, agar dengan harapan tidak tidak menjadi kenyataan, ya, mimpi yang mengandung keburukan. Wa qad ahsana bi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah banyak berbuat baik kepada saya, id akhrajani, ketika khususnya saya dikeluarkan minas sijni, dari penjara. Mulai dari dibuang saudara-saudaranya sampai kemudian di penjara. Setelah di penjara itu kemudian dikeluarkan dari penjara. Wajah abikum minal badwi, ya, dan juga waktu itu di Allah datanglah orang-orang yang datang dari jauh sana, dari negeri Syam, mimba di an-nazagha syaitan, setelah setan itu memporak-porandakan baini wa baina ikhwati, antaraku dan antara saudara-saudaraku. Jadi perpecahan antara saudara-saudara Yusuf kepadanya itu juga tidak terlepas dari provokatornya setan, provokasinya setan. Berarti kalau jenengan mungkin ada terjadi permusuhan, ya, dengan siapapun, itu juga bisa kemungkinan dari godaan-godaan setan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena memang setan itu musuh kita yang nyata. Jadi maka dari itu ketika kita sedang bermusuhan kepada orang lain, ya, apalagi ketika sedang marah gitu, ya, maka dianjurkan untuk berwudu, ya kan, atau bahkan dengan sholat, ya, seperti itu ya mas kalian. Inna rabbi latifun lima yasha. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, kata Yusuf, latifun, maha lembut, maha lemah lembut, lima yasha, terhadap apapun yang dia kehendaki. Jadi jamaah sekalian, ya, Allah yang maha lemah lembut. Zikir kita sering, ya, ya latif, ya latif, ya latif, itu supaya kita mendapat kelembutan Allah, ya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Innahu wal alimul hakim. Innahu, sesungguhnya Allah itu yaitu Allah al-alim, maha mengetahui segala makhluknya, seluruh makhluknya, setan, jin, manusia, termasuk juga saudara-saudaranya Yusuf atau siapapun di sekeliling Yusuf, bahkan siapapun kita, apapun makhluk kita, makhluk di sekitar kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim, maha bijaksana, ya, maha bijaksana dengan segala ciptaannya. Jadi dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sejenis manusia pun semua tidak sama, ya, apalagi makhluk jenis yang lain. Itu maha bijaknya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dengan kebijakan Allah, kalau jangan diciptakan dengan segala fasilitas yang ada. Ini jamaah sekalian. Satu lagi, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Rabbi, Tuhan penciptaku, qad ataitani, ya Allah, sungguh Engkau telah menganugerahkan kepada kami minal mulki, dari sebagian kerajaanmu, dari kekuasaan, ya Allah, Engkau berikan saya kekuasaan. Wa 'allamtani, dan Engkau telah mengajariku min ta'wilil ahadits, ya, terhadap atau tentang berbagai macam takwil peristiwa-peristiwa yang ada, khususnya dalam hal mimpi. Yaitu jamaah sekalian, ini menggambarkan bahwa semua ilmu yang kita miliki, kekuasaan yang kita punya, semua adalah titipan Allah, semua adalah pemberian Allah. Fatiras samawati wal ard, Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkau ya Allah pelindungku baik di dunia maupun di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin,
muslimin. Ya Allah, ya, tawaffani muslimah. Mohon ya Allah, wafatkan saya nanti musliman sebagai seorang muslim. Jadi doa ini termasuk doa yang dibiasakan Nabi Yusuf, barangkali bisa kita baca, kita biasakan untuk kita mendapatkan nanti meninggal yang husnul khotimah, meninggal dalam keadaan muslim. Tawaffani musliman wa alhiqni, dan gabungkanlah saya, kumpulkanlah saya bisolihin, dengan orang-orang soleh. Termasuk ini saya berkumpul dengan panjenengan orang-orang soleh, orang-orang solihah. Jadi doa ini, tawaffani muslimau wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, hidup saya istiqomah, hidup saya penuh barokah, ya, hidup kita penuh dengan anugerah Allah, dengan harapan ya nanti meninggal pun dalam keadaan muslim, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, di samping itu sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi orang kumpul dengan orang soleh itu juga anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa berkumpul dengan sesama orang soleh. Dan orang itu yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Bijing teng akhirat itu orang itu akan dikumpulkan bersama dengan kumpulannya. Insya Allah nih kumpulan panjenengan orang-orang baik, orang-orang ahli Quran, orang-orang ahli jamaah, insya Allah nanti juga akan dikumpulkan dengan orang-orang baik di akhirat kita. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti di akhirat pun masuk surga ya berbondong-bondong dengan orang-orang soleh itu. Itu jamaah sekalian. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah untuk taqarrub ilallah. Ya, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan diberikan kecukupan, diberikan kebahagiaan, ya, dan dimudahkan segala usaha kita ya. Jadi sekarang ini apa ya, lagi rame-ramenya ya, ada yang gajinya naik sekian juta per hari, seharinya 3 juta loh Pak ya. Ada yang 1 bulan 50 juta hanya untuk kos rumah saja itu ya. Ada yang juga gajinya naik 300% dan sebagainya ya. Wallahu alam, kita doakan mudah-mudahan ya bangsa Indonesia ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang ingin menghancurkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi Masya Allah, kadang-kadang banyak manusia yang tega bahagia di atas derita orang lain. Jadi tidak melihat sekarang ini orang usaha itu sulitnya luar biasa. Saya banyak curhatan-curhatan dari jamaah-jamaah yang ininya sulit dan sebagainya. Nah, tapi ada yang dengan teganya ya, jadi apa ya, ya itulah ya. Jadi mudah-mudahan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini membuat kita semakin dewasa. Yang punya kuasa, ingat kekuasaan itu amanah Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhiratnya. Tapi kita pun demikian sebagai rakyat biasa, masyarakat biasa, ya kita dukunglah dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian kita hujat, kita hina-hinakan ya dan sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan mereka dan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, itu yang bisa kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an wasfa'na bil Qur'an wa atina bil Qur'an. Ya Allah, Rahman Rahim panjenengan yang kami mohon ya Allah, yang dengan rahmat-Mu Engkau ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, para leluhur sesepuh kami ya Allah, dan seluruh jamaah kami ya Allah. Jadikan kami hidup yang sekali ini hidup yang mulia, hidup yang penuh dengan rezeki yang halal barokah, rezeki yang halal barokah yang bisa kami gunakan untuk ibadah istiqomah, berzakat, infak, sedekah, beramal jariah. Ya Allah, membina keluarga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
mendidik putra-putri kami yang solih-solihat. Ya Allah, berikan kami kesempatannya sekali ini sebelum Engkau panggil kehadiratmu, panggillah kami ke rumahmu Ka'bah, ziarah ke Masjidil Haram. Ya Allah, salat berjamaah di Masjidil Nabawi. Ya Allah, salat berjamaah di Masjidil Haram, tawaf di Ka'bah. Mudahkan kami haji maupun umrah. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Hidup yang sekali ini istiqomah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun wa minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.